tegas selalu Bapak ya, bahwa di luar biasa Bapak ini. Bapak, saya meminta kesempatan waktu Bapak untuk saya untuk mengobservasi kepala sekolah Bapak. Bapak ya. Sekarang saya akan menanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau hubungan moral Bapak? Sebelum saya menjawab pertanyaan, Iya. tentunya kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu dilema etika. Kalau menurut saya, dilema etika itu adalah benar lawan benar. Ketika ada dua kesempatan yang sama atau dua yang peluang yang sama di saat waktu bersamaan ya, atau permasalahan yang sama di saat ada permasalahan, dua permasalahan yang harus diselesaikan di saat waktu bersamaan, kurang lebih begitu. Nah, kalau saya pribadi, ketika saya mendapatkan permasalahan seperti itu di sekolah saya tentunya harus melakukan observasi terlebih dahulu atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu apa sih yang sebenarnya yang terjadi, sehingga dalam mengambil sebuah keputusan atau mengidentifikasi permasalahan kita sudah dapat informasi terlebih dahulu. Itu menurut saya. Intinya kita mengumpulkan informasi dari berbagai kalangan. Kalau di sekolah ya dari guru rekan guru, dari guru senior, dari guru yang honor, semua kita libatkan. Ya Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Ibaratnya seperti ini, sama seperti yang saya katakan di awal. Coba kita keluar dari pintu gerbang sini, ada dua simpang. Tidak mungkin dalam satu pribadi ini bisa berbelok kedua arah. Itu pasti. Luar biasa. Nah, itulah dibutuhkan kebijakan atau bijaknya seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan kemana saya belok. Nah, kita memilih, biasanya kalau di sekolah saya, untuk mengambil sebuah keputusan yang memang betul-betul dilanda dilema etika, kita pilih yang mana yang urgent terlebih dahulu. Atau bisa juga, apakah masalah ini bisa ditunda terlebih dahulu atau bisa digantikan oleh orang lain untuk menyelesaikan. Nah, kalau memang itu butuh waktu di saat yang bersamaan dalam satu waktu, tidak mungkin kita mengambil kedua-duanya. Biasanya saya memilih mana yang urgenitas atau mana yang lebih penting dulu untuk diselesaikan. Itu menurut pengalaman saya yang sering saya lakukan, sehingga pada saat yang bersamaan itu keputusan yang satu lagi yang tidak kita ambil itu tidak merasa terzalimi atau tidak merasa dirugikan. Itu Pak ya, luar biasa. Sekarang pertanyaan saya lanjutkan lagi Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya mungkin kita belajar dari pengalaman di lapangan langsung ya. Iya Bapak. Terutama sekali kita belajar atau mengambil langkah-langkah, kita konsultasi dulu sama rekan guru ya, atau bisa apabila perlu di ranah sekolah kan kita ada komite sekolah kalau memang itu permasalahan yang memang tidak mungkin diselesaikan secara individual ya. Kalau memang mungkin bisa diselesaikan secara individual, mungkin dengan adanya informasi dari guru-guru atau ada informasi dari rekan-rekan sejawat yang lainnya, kan kita bisa sharing, sehingga dalam mengambil keputusan tadi tidak serta-merta berdasarkan kemauan kepala sekolah itu sendiri, tidak. Ada pengalaman-pengalaman orang lain yang memang bisa kita adopsi. Betul ya. Kemudian ada pertanyaan saya lagi Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Paling efektif itu biasanya ya, selain dari konsultasi dengan guru senior, mengumpulkan berbagai informasi
kita berdasarkan kesepakatan awal. Nah, kalau ini terjadi kesepakatan awalnya seperti apa? Kalau ini saya putuskan kesepakatan awal seperti apa? Nah, sehingga ketika kita memilih satu keputusan yang ini misalnya ya, yang satu lagi tidak merasa dirugikan. Kenapa? Kita sudah jelas ini kesepakatan awal kita seperti ini. Kalau saya memutuskan ini bukan berarti saya bapak ibu saya anak ini kan tidak. Bukan berarti bapak ibu ini anak kandung tidak. Ini kesepakatan kita. Urgenitasnya seperti ini. Kalau ini saya putuskan ini keuntungannya. Kalau ini saya ambil ini keuntungannya. Kalau ini tidak saya ambil ini kerugiannya dan ini tidak saya ambil ini kerugiannya. Nah, itulah bijaknya seorang pemimpin mana yang lebih mementingkan atau lebih kepentingan kepada sekolah, kepentingan umum. Memang dua-duanya umum, tapi urgenitasnya seperti apa? Yang terpenting kita harus memilih. Betul lah. Seperti itu yang biasanya saya lakukan sehingga dalam mengambil keputusan di sekolah ataupun dalam permasalahan-permasalahan guru misalnya itu tidak ada yang dirugikan. Mungkin hari ini saya tidak diberi kesempatan terlebih dahulu di ke depan seakan saya maka dengan seperti itu, dengan adanya kesepakatan awal, guru-guru atau warga sekolah dengan sendirinya akan menerima dan sadar bahwa bapak atau kepala sekolah bukan anak tirikan saya seperti itu. Luar biasa ya Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak ya, hal-hal apa saja selama ini Tidak diberi kesempatan terlebih dahulu di ke depan seakan saya maka dengan seperti itu, dengan adanya kesepakatan awal, guru-guru atau warga sekolah dengan sendirinya akan menerima dan sadar bahwa bapak atau kepala sekolah bukan anak tirikan saya seperti itu. Luar biasa ya Bapak. Kemudian yang terakhir Bapak ya, hal-hal apa saja selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini yang kita. Kalau tantangan banyak sekali ya. Iya. Nah, namanya juga kita berjalan saja di jalan yang lancar saja bisa ada tantangan ya. Tapi begini, dalam mengambil keputusan terkadang ini guru ataupun siapapun termasuk kita aja, saya juga, Iya. namanya juga manusiawi ya. Iya. Ketika dia seseorang pemimpin atau misalnya saya mengambil sebagai pemimpin mengambil sebuah keputusan, kadang-kadang si guru itu tidak mau menerima. Kenapa saya nggak dipilih? Kenapa tidak memutuskan bahwa kenapa saya, kenapa dia? Cemburu sosial, Pak, ya? Pasti itu manusiawi. Nah, itu merupakan tantangan yang memang biasa terjadi dan itu biasanya terjadi kecemburuan sosial. Pasti itu manusiawi. Nah, itulah bijaknya seorang pemimpin ketika sudah mengambil keputusan, hargai keputusan bersama. Itu yang penting. Karena kepala sekolah itu tidak serta-merta mengambil sebuah keputusan itu berdasarkan kemauan pribadi, tidak. Karena ini instansi. Apa sih yang membawa yang lebih menguntungkan terhadap kita? Apa sih yang bisa menguntungkan kepada guru-guru yang lain? Itu memang tantangan yang besar ya. Itu memang nanti dengan sendirinya ketika ada pemahaman bahwa ketika kita berada di persimpangan jalan, kemana harus berbelok, disitulah kita putuskan sehingga dengan sendirinya yang tidak kita berbelok atau yang tidak kita pilih merasa sadar bahwa tidak dipentingkan satu pihak. Kita tidak memilih itu seperti tadi Bapak mengharap pendidikan ya. Ya, Kita ya. mengharap pendidikan apa itu yang ibu bapak guru sekolah. Ya. Jadi Bapak alhamdulillah sekali Bapak sudah memberikan waktu luang kepada saya Bapak untuk mengobservasi kepala sekolah ya untuk hari ini seperti ini Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus buat Ibu ya. Alhamdulillah Pak, luar biasa Pak. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Bu Darna. Apa kabar Bu Yuni hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Darna gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah juga Bu Yuni. Bu Yuni, izinkan waktunya sebentar untuk saya untuk melakukan interview tentang guiding question for the interview Bu Yuni.
Jadi sekarang saya akan bertanya. Ada beberapa pertanyaan nanti yang saya tanyakan kepada Bu Yuni. Yang pertama, selama ini bagaimana Bu Yuni mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Bu Darna, terima kasih. Saya akan menjawab bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujang moral. Nah, di sini saya akan melakukan pengamatan terlebih dahulu pada permasalahan yang terjadi. Nah, selanjutnya di sini saya mengumpulkan informasi yang faktual dan juga akan menunjukkan suatu keputusan yang mengacu pada suatu peraturan. Begitu, Bu Darna. Luar biasa ya Bu Yuni ya. Alhamdulillah luar biasa Bu Yuni. Sekarang ini pertanyaan lagi Bu Yuni. Selama ini bagaimana Bu Yuni menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan Bu Yuni? Baik, terima kasih kepada Bu Darna. Dalam pengambilan keputusan di sini kami harus selalu dikembalikan kepada semua aturan yang telah ditentukan, Bu Darna. Nah, setiap pengambilan keputusan saya selalu menjalin hubungan dengan rekan sejawat dan juga memastikan bahwa keputusan tersebut benar-benar dipahami, begitu Bu Darna. Nah, karena selalu ada alasan di balik suatu kejadian pasti ada alasan, Bu Darna. Jadi kita ketahui dulu apa alasan dari penyebab permasalahannya, begitu Bu Darna. Iya Bu Yuni, luar biasa Bu Yuni, jawaban Bu Yuni luar biasa ya, yang Ibu terapkan di sekolah Ibu ya. Sekarang saya lanjutkan pertanyaan saya lagi Bu Yuni. Langkah-langkah apa langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Bu Darna, adapun langkah-langkah ataupun prosedur yang kami jalankan di sini. Nah, yang pertama kami akan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan datang ke lapangan, itu terjun ke lapangan dan juga langsung melakukan wawancara kepada berbagai pihak, begitu Bu Darna. Nah, selanjutnya setelah itu saya akan menganalisis untuk pengambilan sebuah keputusan yang terbaik, begitu Bu Darna. Ya luar biasa ya. Berarti sekarang saya lanjutkan lagi pertanyaan saya Bu Yuni. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Bu Darna. Nah, adapun hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, kalau menurut saya di sini saya merasa bahwa suatu pengambilan keputusan itu harus secara efektif. Nah, apabila dilakukan dengan spontan, maka harus tergantung pada objek permasalahan yang terjadi di lapangan, Bu Darna. Nah, di sini saya akan mengobrol dengan tim manajemen sekolah dan juga jajaran Wakasek dan juga guru-guru senior, Bu Darna. Nah, juga akan didengar pendapat dari suatu keputusan bersama, begitu Bu Darna. Bu Yuni, sekarang kita lanjut ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bu Yuni? Begini Bu Darna, nah adapun tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan, nah apabila kurang bisa diterima, nah tentu saja kita harus bisa meyakinkan orang-orang terlibat pada suatu keputusan yang ingin kita ambil, begitu Bu Darna. Oke Bu Yuni, nah, saya lanjutkan pertanyaan saya ya.
Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur apa, yang seperti apa yang Ibu jalankan? Untuk jadwal itu tidak ada jadwal tertentu, Bu Darna. Nah, di sini kami sesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, nah ataupun dengan kasus yang terjadi. Nah, jika kasus, yang terjadi adalah kasus yang bisa langsung ditangani pada hari itu, maka kami akan langsung mengatasi permasalahan tersebut, Bu Darna. Nah, namun apabila kasus yang terjadi itu merupakan kasus yang besar, tidak bisa langsung kita jalankan ataupun kita atasi. Nah, di sini kami akan berkolaborasi dengan, teman-teman sejawat, guru-guru kelas, dan juga wali murid, begitu Bu Darna. Oke, luar biasa sekali Bu Yuni. Nah, sekarang saya akan lanjutkan lagi ya beberapa pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Begini Bu Darna, untuk faktor-faktor, yang selama ini mempermudah itu adalah berasal dari adanya dukungan dari jajaran wakil kepala sekolah dan juga guru-guru, Bu Darna. Jadi, merekalah yang membantu dalam suatu permasalahan yang terjadi, Bu Darna. Ya, alhamdulillah luar biasa sekali ya Bu ya. Sekarang pertanyaan yang terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Adapun hal-hal yang dapat, saya petik dari permasalahan ini ialah, pengalaman adalah guru terbaik, begitu Bu Darna. Nah, maka dari itu kita harus belajar dari sebuah kejadian, Bu Darna. Nah, untuk setiap kasus permasalahan yang terjadi di lapangan. Nah, tidak ada kasus yang tidak dapat kita atasi, Bu Darna. Pasti ada jalannya tersendiri, Bu Darna. Begitu, Bu Darna. Alhamdulillah Bu, sekali Bu Yuni. Alhamdulillah sekali. Saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak. Ibu Yuni telah meluangkan waktu dan kesempatan buat saya untuk mengobservasi kepala sekolah. Begitu Bu Yuni. Ya, saya akhiri Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.